Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Alveria dengan NIM 8600071971. Di sini saya akan menyelesaikan tugas 4B, yaitu memilih keterampilan bertanya, memberi pengetahuan, mengadakan variasi, dan menjelaskan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah sehat semua. Sebelum kita memulai untuk pelajaran kita hari ini, untuk tujuannya kita siapkan doa dulu. Ya. Secara gerak tangan meja dengan kepala berdarah baik. Doa saya bisa pada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hadir semuanya? Hadir. Baik, absen dulu ya. Ya, Bu. Jangan lupa kalau hadir bilang hadir, jangan hadir malah bilangnya nggak hadir. Dewi Salsabila, Hadir. Suci Ramadhani, Hadir. Vera Gudianata, Hadir. Diana Febiola. Alhamdulillah hadir semua. Berarti sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Untuk hari ini kita pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Masih ingat materi kemarin apa? Memahami kosakata baru dalam sebuah cerita. Iya, memahami kosakata baru dalam sebuah cerita. Jadi sebuah cerita itu masih ingat kan apa saja kosakata barunya? Itu apa saja itu kita harus memahami, harus teliti satu persatu. Terus untuk mata pelajaran yang sekarang kita mempelajari tentang mengenal perasaan. Jadi bagaimana sih perasaan ketika menulis? Apakah capek? Apakah senang menulis? Apakah gimana perasaan kalian gitu. Jadi ketika kita setelah memahami apa yang kita pelajari hari ini, kita perasaan kita bagaimana sih? Sedih, nggak pulang-pulang, atau gimana gitu, kita utarakan. Sebelum kita masuk materi, kita ice breaking dulu. Kalian masih ingat untuk semangat? Masih. Berdiri dulu untuk melakukan ice breaking. Biar nggak lupa ibu contohin dulu ya. Jadi gini, tepuk semangat. Semangat. Semangat gitu ya. Yuk. 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Oke, alhamdulillah masih semangat semua. Ayo boleh duduk kembali. Sebelum kita melanjutkan untuk pembelajaran yang lebih lanjut, Ibu bagi kelompok dulu ya. Untuk
mau lihat di buku juga. Jadi, Ibu jelasin lagi nih, lebih rincinya apa saja sih tadi yang untuk membuat lemari. Tadi udah bagus jawaban kalian, udah ada yang dilem, ada yang dilem paku. Tapi bayangkan kalau dipotong, nggak dihalusin dulu, bagaimana? Kasar kan dia, nggak kurang bagus. Contohnya meja-meja seperti ini, dia harus dihalusin dulu, harus ditipisin dulu. Kalau dia potongnya besar, masa nggak lemari kuadrat? Enggak kan? Nih, cara pembuatan lemari. Yang pertama, menyiapkan bahan. Tadi yang menyiapkan bahan ada semua? Menyiapkan kayu juga boleh. Nah, terus setelah bahan udah ready semua, dihaluskan dulu, dirapikan dulu, diukur. Tuh. Setelah udah diukur, udah dirapikan, udah dihaluskan, udah ditipisin, yang pertamanya tebel, jadi tipis gitu. Setelah itu kita mendesain dulu. Desainnya bagaimana? Ada yang lebih tinggi, apa yang nggak terlalu tinggi, atau yang lebar, atau yang modelnya digantung di tembok-tembok itu, atau bagaimana? Itu harus kita desain dulu ya. Kita desain bagaimana lah. Setelah udah didesain, udah rapi, kita baru dipotong. Dipotong sesuai ukuran. Terus setelah dipotong, dirakit. Dirakit itu udah mencakup di paku, udah mencakup di lem. Kan ada sih yang di lem, ada yang di paku gitu. Terus setelah itu pasang bagian belakang. Belakangnya itu juga dipasang, jangan lupa disebutin. Terus kakinya kan ada sih yang pakai roda, ada yang enggak gitu. Terus jangan lupa kalau mau dikasih laci ya dipasang lacinya. Terus pintunya jangan lupa dipasang, nanti nggak dikasih pintu. Lalu biar cantik, biar bagus, dicat lagi, diukir-ukir, dicat. Setelah itu sudah siap saji. Dari pembahasan yang Ibu jelasin tadi, apakah sudah paham? Alhamdulillah sudah paham. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Siapa tahu nih ada yang mau tanya, Bu, kalau meja bagaimana, Bu? Gitu. Kalau meja ya nggak jauh seperti itu, ya dia harus ditipisin dulu, harus dihalusin dulu, didesain juga. Tapi nggak dikasih pintu ya, kan nggak ada pintunya. Kalau lemari tadi kan harus ada pintunya, kalau ini tidak. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, bagaimana perasaan kalian saat mempelajari tadi untuk mengamati pembuatan meja, kursi, pembuatan lemari? Itu bagaimana sih perasaan kalian? Senang. Senang. Alhamdulillah kalau senang nih. Kalau seandainya kalian nggak semangat nih, nggak senang, nanti jadinya belum tentu bagus. Masih semangat? Masih. Itu dong. Oke, sampai di sini pelajaran kita. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Kembali ke tempat dulu, setelah itu berdoa. Ya Rabbi.